Pernah nggak sih Anda ngerasa capek banget setelah ngobrol sama orang tertentu? Nah, hari ini kita bakal bongkar ide-ide keren dari buku Beyond Difficult yang bisa ngasih kita cara baru buat menghadapi hubungan-hubungan yang paling menantang sekalipun. Kita semua pasti kenal orang kayak gini. Bisa jadi rekan kerja, anggota keluarga, atau bahkan pasangan. Orang-orang yang rasanya bikin pusing ini tuh bagian dari hidup yang nggak bisa dihindari. Dan seringnya kita nggak bisa gitu aja pergi kan? Perasaan stres, bingung, sampai rasanya kacau ini kayaknya semua orang pernah ngalamin deh. Interaksi semacam ini tuh bukan cuma bikin hari kita jadi berantakan loh. Kalau terjadi terus-terusan, dampaknya bisa beneran menguras energi, mempengaruhi mood, dan bahkan kesehatan fisik kita. Oke, jadi ayo kita mulai dari situ. Dari perasaan frustrasi dan lelah pas kita berhadapan sama orang sulit. Karena memahami dampak nyata dari perasaan ini adalah langkah pertama kita untuk bisa mengubah dinamikanya. Dan ini bukan cuma soal perasaan loh, dampaknya itu beneran nyata. Secara ilmiah, stres akibat interaksi yang sulit itu terbukti bisa meningkatkan kecemasan, bikin kita jadi susah tidur, bahkan meningkatkan risiko hipertensi. Faktanya, ada studi jangka panjang dari Harvard yang menemukan kalau prediktor kebahagiaan nomor satu itu ternyata bukan uang atau popularitas, tapi kualitas hubungan kita. Nah, ini dia kenapa topik ini jadi penting banget. Nah, karena dampaknya seserius itu, kita jadi gampang banget kan kejebak di rasa frustrasi. Tapi, disinilah buku ini nawarin satu perubahan cara pandang yang penting banget. Gimana kalau label sulit itu sendiri justru bagian dari masalahnya? Untuk mengubah interaksi, kita harus mulai melihat apa yang ada di baliknya. Jadi kuncinya di sini adalah kita geser fokus kita. Bukan lagi soal apa yang mereka lakuin, tapi coba deh kita cari tahu mengapa mereka begitu. Perilaku yang menantang itu biasanya nggak muncul dari ruang hampa. Ada sesuatu yang mendorongnya dari dalam. Yuk kita bedah 3 pendorong utamanya. Pendorong pertama ini sifatnya biologis, sistem saraf yang sangat sensitif. Ini bukan pilihan dan bukan juga sebuah kelemahan. Coba deh bayangin, Anda hidup tapi volumenya itu disetel lebih kencang dibanding orang lain. Emosi terasa lebih kuat, pemikiran lebih dalam, dan kepekaan terhadap lingkungan sekitar itu jauh lebih tajam. Dan ternyata, ini tuh bukan hal yang aneh atau langka sama sekali. Penelitian menunjukkan kalau hampir sepertiga populasi punya sifat ini. Artinya, kemungkinan besar di sekitar kita, entah itu teman kerja, keluarga, atau bahkan kita sendiri, punya sistem saraf yang diatur seperti ini. Pendorong kedua ini, ini dibentuk pas kita masih kecil. Anggap aja ini kayak cetak biru atau blueprint hubungan di dalam diri kita. Pengalaman kita sama pengasuh di awal kehidupan itu ngajarin kita apa yang bisa kita harapkan dari orang lain. Dunia ini aman nggak sih? Orang lain bisa diandelin nggak sih? Nah, cetak biru inilah yang akhirnya ngebentuk cara kita mandang diri sendiri dan orang lain waktu dewasa. Misalnya nih, orang dengan gaya cemas mungkin butuh kepastian terus-terusan karena di dalam dirinya ada ketakutan ditinggalkan. Di sisi lain, orang dengan gaya menghindar bisa kelihatan mandiri banget dan jaga jarak karena mereka belajar kalau kedekatan emosional itu nggak aman. Dan semua ini seringnya berjalan otomatis di bawah sadar kita. Dan pendorong yang ketiga adalah trauma di masa lalu. Bayangin deh, trauma itu bisa bikin alarm bahaya di otak kita jadi super sensitif. Akibatnya, seseorang bisa bereaksi heboh banget sama situasi sekarang. Padahal sebetulnya, otak mereka itu lagi ngerespons bahaya dari masa lalu yang terekam. Nah, dengan ngerti 3 pendorong tadi, sistem saraf yang sensitif, pola kelekatan, dan trauma, kita sampai di satu perubahan cara pandang yang paling fundamental. Kita beralih dari nanya, apa sih yang salah sama kamu? Yang kesannya kan ngejudge ya, ke pertanyaan yang beda banget. Apa yang telah terjadi padamu? Pertanyaan kedua ini dasarnya rasa ingin tahu dan welas asih, dan ini mengubah segalanya. Oke, setelah kita punya pemahaman baru ini, fokusnya langsung bergeser. Kita stop, berhenti nyoba benerin orang lain. Kita mulai fokus ke satu-satunya hal yang beneran bisa kita kontrol, diri kita sendiri. Tujuannya adalah kita bisa mengakses sesuatu yang disebut mode dewasa sehat. Gampangnya gini, anggap aja ini kayak CEO di dalam pikiran kita. Bagian diri kita yang paling bijak, yang tenang, yang bisa ngatur bagian-bagian lain yang mungkin lagi panik atau emosi. Terus gimana caranya kita ngaktifin CEO di dalam diri ini pas lagi emosi? Nah, coba deh jeda 3 langkah simpel ini. Pertama, tarik napas dalam-dalam. Ini secara fisik ngirim sinyal aman ke otak. Kedua, beristirahat sebentar. Mundur dulu dari situasi, bahkan 20 menit aja bisa menghentikan reaksi impulsif. Ketiga, gerakan tubuh. Jalan kaki atau stretching ringan bisa ngelepasin energi stres yang numpuk.
Ini alat yang praktis banget buat nenangin diri sebelum kita bereaksi. Nah, begitu kita udah lebih tenang di dalam, kita jadi punya kekuatan buat mengubah interaksinya. Coba bayangin, hubungan itu kayak tarian. Kalau Anda mengubah langkah Anda, mau nggak mau kan pasangan dansa Anda harus menyesuaikan diri kan? Salah satu langkah paling penting itu, kita harus bisa bedain antara keluhan sama kritik. Beda banget loh ini. Keluhan itu fokus ke perilakunya, misalnya, aku khawatir deng pas kamu nggak ngabarin akan telat, jelas kan? Nah, kalau kritik itu nyerang orangnya. Kamu egois banget sih, nggak pernah mikirin aku. Ini nih yang langsung bikin orang defensif dan komunikasi jadi buntu. Ada peneliti hubungan namanya John Gottman, dan dia nemuin satu rasio ajaib yang keren banget. Ternyata, untuk setiap satu interaksi negatif, hubungan yang sehat itu butuh minimal 5 interaksi positif buat nyeimbangin. Dan yang bikin kaget, rasio ini tetap berlaku bahkan pas lagi berantem. Ini nunjukin betapa kuatnya peran hal-hal positif sebagai penyeimbang. Jadi, ngerti pemicu di dalam diri orang lain, bisa nenangin diri sendiri, terus mengubah cara kita komunikasi. Semua ini tuh ngebawa kita ke satu tujuan akhir, sebuah jalan menuju pemberdayaan sejati dalam hubungan kita. Dan ini dia nih, mungkin salah satu pemahaman yang paling melegakan. Tujuan kita itu bukan buat memperbaiki orang lain. Mencoba melakukan itu cuma bakal bikin kita capek dan frustrasi, karena intinya kita lagi nyoba ngendaliin sesuatu yang ada di luar kendali kita. Sebagai gantinya, kita bisa coba yang namanya penerimaan radikal. Tapi tunggu dulu, ini bukan berarti kita pasrah atau setuju sama perilaku yang nggak baik ya, sama sekali bukan. Ini artinya kita berhenti berperang sama kenyataan bahwa ya beginilah orang ini saat ini. Sikap ini justru membebaskan energi kita buat fokus ke hal lain yang lebih berguna. Nah, begitu kita bisa menerima hal-hal yang nggak bisa kita ubah, energi kita jadi bebas. Bebas buat apa? Buat fokus ke hal-hal yang bisa kita kendalikan. Kita bisa mengendalikan pemahaman kita bisa mengendalikan reaksi dan emosi kita sendiri, kita bisa mengendalikan seberapa jelas komunikasi kita, dan yang paling penting, kita bisa mengendalikan batasan yang kita buat untuk melindungi ketenangan diri. Inilah pergeseran dari rasa tak berdaya menjadi berdaya. Semua ini akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang dalam banget. Gimana kalau orang-orang yang paling sulit di hidup kita itu sebetulnya bukan penghalang? Gimana kalau mereka itu justru guru terbaik kita? Mereka adalah cermin yang nunjukin di mana kita perlu tumbuh, di mana kita perlu bikin batasan yang lebih sehat, dan pada akhirnya, seberapa kuat diri kita yang sebenarnya.